Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang apa itu Instruction Level Parallelism and Superscalar Processor dari kelas Arsitektur Komputer C081. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Utbahas Nutorik dengan NPM 210810131. Yang kedua ada Ananda Azra Razali dengan NPM 21081011094. Yang ketiga ada Vincentius dengan NPM 210810112. Dan yang terakhir ada Farel Tiuraka dan NPM 21081011022. Superskala arsitektur merupakan arsitektur komputer atau prosesor yang eksekusinya dilakukan secara bersamaan dalam satu siklus dengan memanfaatkan teknik pipelining. Ini menjadikan pipeline terdiri dari beberapa stage sehingga setiap pipeline menangani beberapa instruksi dalam satu waktu. Prosesor superskala memanfaatkan apa yang dikenal dengan instruction level parallelism yang mengacu pada sejauh mana instruksi sebuah program dieksekusi secara paralel. Superscalar digunakan untuk meningkatkan kinerja eksekusi dan suatu instruksi yang bersifat skalar. Maksudnya adalah perintah tersebut dieksekusi dengan menggunakan variabel yang sederhana, seperti variabel integer. Beberapa CPU memiliki kemampuan untuk mengolah data bertipe data float. Teknik superscalar terkait dengan beberapa karakteristik seperti berikut. Yang pertama ada instruksi yang dikeluarkan dari aliran instruksi berurutan. Kedua, prosesor memeriksa secara dinamik dependensi data antara instruksi saat berjalan. Dan yang terakhir adalah prosesor menerima beberapa instruksi per clock cycle. Lalu superscalar dipilih karena kebanyakan operasi pada besaran skalar atau satu instruksi dalam satu siklus waktu, sehingga superscalar meningkatkan operasi untuk mendapatkan peningkatan secara keseluruhan. Berikut adalah contoh dari superscalar arsitektur berdasarkan prosesor yang dua oleh eksekusi. Cara kerja superscalar. Superscalar dapat mengeksekusi instruksi 1 dan 2 secara paralel dengan syarat 1. Kedua instruksi yang sederhana. 2. Instruksi 1 tidak melakukan proses jump. 3. Tujuan I1 bukan sumber dari I2. 4. Tujuan I1 bukan dari tujuan I2. Jika kondisi di atas tidak dapat dipenuhi, maka I1 melakukan proses Q-pipe dan I2 dijalankan di cycle berikutnya. Proses superscalar. 1. Memproses lebih dari satu instruksi per clock cycle. 2. Dimungkinkan untuk memisahkan siklus fetch dan execute. 3. Memiliki buffers pada phase antara proses fetch dan execute. 4. Memiliki unit eksekusi yang paralel. Teknik superscalar branch predication. 2. Program yang terdiri dari kelompok perintah bercabang sering digunakan dalam pemrograman. 3. CPU yang mendukung perintah bercabangan membutuhkan cukup banyak clock cycle. Implementasi superscalar. Proses fetch dari beberapa instruksi secara bersamaan. Logika untuk menentukan ketergantungan sebenarnya yang meliputi nilai register. Yang ketiga, mekanisme untuk mengkomunikasikan nilai tersebut. Yang keempat, mekanisme untuk menginisiasi instruksi paralel. Yang kelima, tersedianya sumber untuk mengeksekusi paralel dari beberapa instruksi. Yang keenam, mekanisme processing instruksi dengan urutan yang sesuai speculative execution. Yang ketujuh, CPU akan melakukan perhitungan pada pipeline yang berbeda berdasarkan kemungkinan yang diperkirakan oleh komputer, yaitu
A. Jika kemungkinan yang dilakukan oleh komputer tepat, maka hasilnya sudah bisa diambil langsung dan tinggal melanjutkan perintah berikutnya. Yang B. Jika memungkinkan yang diperkirakan oleh komputer tidak tepat, maka yang dihasilkan kemungkinan lain sesuai dengan logika instruksi tersebut. Berikut adalah gambar branch predication superscalar arsitektur. Contoh CPU yang menerapkan superscalar diantaranya yaitu Intel Pentium, Intel Xeon, Intel Titanium, Intel Pentium Pro, Intel Pentium N. Berikut adalah gambarnya dan contoh superscalar prosesor adalah salah satunya adalah Intel Core i9. Prosesor ini memiliki 6 inti atau core dan 12 thread yang dapat bekerja secara paralel sehingga dapat menjalankan lebih dari satu instruksi pada saat yang sama. Prosesor ini juga dilengkapi dengan fitur hyperthreading yang memungkinkan setiap core untuk bekerja pada dua instruksi pada saat yang sama. Selain itu, prosesor ini juga dilengkapi dengan fitur out of order execution yang memungkinkan instruksi yang tidak tergantung pada instruksi sebelumnya untuk dijalankan terlebih dahulu, sehingga meningkatkan efisiensi dan kecepatan prosesor. Selanjutnya di sini ada eksekusi proses. CPU akan melakukan perhitungan pada pipeline yang berbeda berdasarkan kemungkinan yang diperkirakan oleh komputer. Kemungkinan pertama, jika yang dilakukan komputer tepat, maka hasilnya sudah bisa diambil langsung dan tinggal melanjutkan perintah berikutnya. Kemungkinan kedua, jika tidak tepat, maka akan dihasilkan kemungkinan lain sesuai instruksi. Perbedaan antara superscalar dan super pipeline. Superscalar merupakan satu jenis dari arsitektur di mana sebuah prosesor yang dapat mengeksekusi dua atau lebih operasi skalar dalam bentuk paralel. Sedangkan pipeline adalah cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan, tetapi dalam tahap yang berbeda. Keterbatasan superscalar yang terdapat pada paralelisme yang perlu diatasi oleh sistem. Yang pertama ada true data dependency, yang merupakan ketergantungan data sebenarnya terjadi jika instruksi membutuhkan data yang dihasilkan oleh instruksi sebelumnya. Instruksi tersebut tidak dapat dieksekusi jika instruksi sebelumnya belum selesai dieksekusi. Yang kedua, procedural dependency atau instruksi yang berada setelah sebuah percabangan mempunyai ketergantungan prosedural pada percabangan dan tidak akan dapat dieksekusi sampai percabangan selesai. Dieksekusi dengan konsekuensi pipeline akan lebih parah karena kehilangan kesempatan dalam jumlah yang besar pada setiap delay. Kemudian resource conflict yang merupakan persaingan antara dua instruksi atau lebih untuk memperoleh sumber daya yang sama pada saat bersamaan, seperti contoh sumber daya pada memori, chips, unit fungsional lainnya. Kebijakan instruction issue superscalar. In order issue yang sederhana adalah dengan menerbitkan instruksi dalam urutan pasti yang akan didapatkan oleh eksekusi sekuensial atau in order issue dan menuliskan hasilnya dengan urutan yang sama atau in order completion. Kedua, in order issue dengan out order completion. Jumlah instruksi hingga derajat paralelisme mesin maksimum di seluruh unit fungsionalnya dapat berada pada tahapan eksekusi pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, out of order issue dengan out of order completion. Ini perlu dilakukan decouple tahapan decode dan eksekusi pipeline
dengan cara menggunakan buffer sehingga sebagai jendela instruksi. Lalu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, lebih cepat dibandingkan dengan prosesor biasa karena dapat mengeksekusi lebih dari satu instruksi per clock cycle. Yang kedua, dapat mengelola lebih banyak operasi secara paralel sehingga lebih efisien dalam menjalankan tugas-tugas yang membutuhkan banyak hitungan matematika. Yang ketiga, dapat meningkatkan kinerja komputer secara keseluruhan karena dapat mengelola lebih banyak instruksi dalam waktu yang sama. Kekurangan yang pertama, lebih mahal dibandingkan dengan proses biasa karena memiliki lebih banyak fitur dan teknologi yang membutuhkan lebih banyak daya untuk menyebabkan komputer menjadi lebih panas dan membutuhkan bandingan yang lebih kuat. Yang ketiga, dapat menjadi lebih kompleks untuk diatur dan dioptimalkan, sehingga membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha untuk mencapai kinerja yang optimal. Terima kasih. Itu adalah penjelasan tentang instruction level, parallelism, dan superscalar processor. Dan berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun video tentang instruction level, parallelism, and superscalar.